Disinilah tempat mengumpulkan beberapa barang bekas ya, barang bekas seperti botol-botol aqua atau botol-botol minuman ya, dan juga beberapa mungkin botol beling dan lain sebagainya. Nah, ini bagi sebagian orang ya, kita memandang rendah ya, membuang barang-barang ini sebagai barang-barang yang kotor ya, barang-barang yang tidak berguna begitulah. Tetapi bagi sebagian orang ya, yang mereka yang mungkin merasa terpinggirkan, justru memanfaatkan barang-barang seperti ini ya untuk menopang ya atau membantu kehidupan mereka, kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang hal ini ya perlu kita sadari bahwa di sisi lain orang merasa barang yang menjijikan, barang yang tidak baik. Tetapi inilah hasil dari modernisasi kita, hasil dari industri kita, bahwa industri yang sudah mendapatkan laba, sudah mendapatkan keuntungan, profit dan lain sebagainya, tentu juga mempunyai imbas terhadap lingkungan seperti ini ya, membuat lingkungan jadi kotor, buruk dan lain sebagainya. Tetapi juga selain limbah dari industri tadi membuat kotor, membuat rusak pemandangan, tapi juga sebenarnya dia punya nilai ekonomi untuk sekelompok masyarakat kecil ya, yang mungkin tidak terlalu beruntung ya di tempat kerja yang formal ya, terus mereka bergelut di informal ya. Karena barang-barang semacam ini juga akan kembali lagi ke pabrik untuk bisa dikelola atau didaur ulang untuk menjadi barang baru lagi, kurang lebih seperti begitu. Jadi setiap industrialisasi ya ada sisi buruknya, tetapi juga punya sisi baik. Jadi di dalam hal ini ya ada dualitas terjadi di dalam setiap problem hidup di masyarakat ya. Setiap problem hidup yang terjadi di masyarakat ada hal yang baik ya. Industri menghasilkan hal-hal baik ya, seperti minuman, makanan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu. Tetapi industri juga sekaligus merusak lingkungan atau membuat problem di sekitar lingkungan tersebut ya, atau lingkungan lain ya. Jadi misalnya industri satu tempat bisa juga merusak lingkungan di lain tempat ya. Itulah problematika dalam kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat ya. Jadi selalu terjadi dualitas ya, selalu berlawanan arah ya. Bersama juga di hukum alam ya, kita udah mengenal ya, ada siang ada malam. Demikian pun juga dalam kehidupan sehari-hari kita ada mengenal, ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada industri yang baik yang menghasilkannya, tapi dia juga akan pasti menimbulkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan lingkungan yang tidak baik ya, kurang lebih seperti begitu ya. Jadi sampah-sampah seperti begini ya, nah, ini mungkin kalau di Yogyakarta ya saat ini juga berdayakan ya untuk membangun bank sampah dalam hal ini ya, menghindari terjadinya kerusakan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Maka sampah-sampah dari industri semacam botol minuman ataupun kardus ataupun apalah kalau masih bisa dimanfaatkan, masih mulai punya nilai ekonomi, maka semuanya akan dikelola ya, akan bisa masuk di bank sampah yang dikelola di wilayah RW atau kampung masing-masing. Ini semua adalah anjuran dari Dinas Kebersihan Kota Yogyakarta atau apalah ya. Nah, jadi harus ada yang mengelola secara baik ya, baik dan benar ya, penataan tanpa sampah dan juga limbah-limbah industri seperti begini ya. Nah, itu dikelola secara baik dan benar, dan juga semanajemen yang
tentu teratur nih. Jadi sampah seperti begini selain masuk di bank sampah itu dikelola oleh RW atau kelurahan apalagi, tapi juga ada sebagian juga ada gereja yang juga mulai peduli terhadap kerusakan lingkungan, terhadap kotornya lingkungan dengan sisa-sisa atau kemasan-kemasan dari industri-industri seperti air minum dan lain sebagainya ya. Maka selain dari kelurahan atau kampung, wilayah RW dan lain sebagainya, gereja juga mulai peduli terhadap ini ya, untuk mengumpulkan barang bekas ini untuk memberdayakan orang-orang ya yang memang bergelut di bidang ini ya, karena barang ini akan kembali kepada ranah pengolahan ulang di pabrik ya, untuk menjadi barang yang baru lagi ya. Untuk itu mari kita dengan semangat gotong royong untuk siapapun mau peduli terhadap lingkungan ya, dengan menempatkan ya sampah seperti ini yang terlihat dalam video ini ya, itu pada tempatnya, dan pada akhirnya kita bisa sumbangkan untuk bank sampah di wilayah RW atau RT kita masing-masing. Saya teringat ya bahwa ada beberapa bulan lalu ya, saya juga berkenalan dengan seorang, saya tidak perlu menyebut identitasnya dia ya, karena alasan tidak enak lah ya. Beliau ini seorang magister dan sudah pernah mengambil studi magister di 2 negara ya. Artinya dia sudah lulus magister di dua negara berbeda setelah menyelesaikan S1 di kota Yogyakarta. Dan bahkan saat ini dia juga sudah menyelesaikan satu lagi magister di kota Yogyakarta. Jadi kalau saya hitung, dia punya S1 di Jogja, magisternya ada 3, yaitu 2 dari luar negeri dan 1 dari kota Yogyakarta sendiri. Dan memang orangnya pintar dan kreatif ya, pokoknya segala macam bisalah. Tetapi yang saya herankan ya, yang saya menjadi tanya-tanya dan heran adalah beliau juga masih bergelut mengumpulkan barang-barang seperti yang saya videokan ini ya. Dia juga pernah ya datang mengambil di tempat saya seperti begini. Nah itu dia istilahnya dia sudah punya 3 magister, 1 S1 ya, dan dia berencana untuk mengambil doktor juga. Tapi saya tidak tahu dia mau ngambil doktor apa, karena saya tidak berani untuk berwawancara lebih jauh. Tapi saya salut ya atas perjuangannya dia, bahwa dia dengan mengelola barang-barang seperti begini, sampah seperti ini ya, dia juga membantu teman-temannya dia, beberapa anak mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di S1 di Jogja sini ya. Dia bantu pendidikan mereka ya dengan mengelola limbah seperti gini. Ini yang saya sangat salut, saya sangat kagum terhadap apa yang dia lakukan, meskipun sudah bergelar ya, sudah ada SS-nya, sudah punya S+ ya, tetapi dia masih mau melakukan ini ya. Tentu dia dengan teknik atau triknya sendiri ya. Jadi yang saya tahu secara kasat mata ya, dia kadang misalnya Sabtu atau Minggu kalau dia berlibur, dia bisa mengambil barang ini sendiri dengan kendaraan dia. Tetapi kalau enggak, biasanya barang ini dia kumpulkan dari beberapa kampus ya, dari beberapa kampus yang mengadakan misalnya kegiatan wisuda biasanya kan ada banyak botol-botol minuman yang terkumpul di sana ya, karena di kampus juga pasti punya bak sampah segala macam teratur. Nah dari situ dia memesan kepada beberapa orang ya, tukang sapu atau pengelola sampah di kampus-kampus tersebut yang sudah menjalin kerjasama dengan dia ya. Terus dia akan menerima ya semacam botol-botol minuman seperti ini ya, dimana orang-orang tadi yang dia suruh mengepul tadi ya,
terutama pegawai-pegawai kebersihan di setiap kampus. Terus mereka akan menyetor ke dia ya, ya di tempat tinggalnya dia, apa di kos atau di rumah kontrakan dia. Nah, dia akan langsung ya, artinya menukar, membayar dengan sejumlah uang. Nah, dari situ, dari tempat dia ngontrak atau kos tadi ya, dia mempekerjakan beberapa anak mahasiswa ya, untuk membersihkan ya. Jadi untuk membersihkan kembali ya, menjadi barang yang agak lebih bagus. Setelah itu ditata dengan penataan yang lebih apik, lebih bagus pula. Nah, setelah itu baru ada pabrik ya, ada pabrik dari Bekasi yang akan mengambil secara langsung di kota Yogyakarta ya, dengan pabrik tadi mengirim kendaraan truknya untuk mengambil ya, termasuk mengambil di tempat dia yang sudah tertata rapi, sudah bersih ya. Jadi tentu dengan harga yang lebih atau dengan harga yang nilai ekonominya lebih tinggi lagi. Nah, dengan perjuangannya seperti gini ya, dia akhirnya bisa membiayai atau membayar beberapa teman mahasiswa ya di Jogja yang memang kesulitan uang kuliah ya. Nah, itulah salah satu bentuk teman saya ini melakukan bantuan kepada teman-temannya mahasiswa. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang baik juga ya, walaupun sebagian orang menganggap ini barang-barang yang remeh, barang-barang yang hina, tetapi ternyata ada orang juga ya yang meskipun sudah cukup lumayan berpendidikan tapi masih mau berempati dan bergelut di bidang ini, meskipun itu perjuangannya berat, karena itu menyangkut untuk kebersihan lingkungan, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebersihan lingkungan, dan juga untuk membantu teman-teman adik-adiknya dia ya untuk membiayai kuliahnya di kota Jogja ya. Jadi itulah sedikit cerita ya, cerita. Jadi dari barang-barang ini ya, ini sebenarnya saya yang kumpulkan ya, bisa menginspirasi banyak orang ya, dan terlebih orang-orang yang mempunyai kepedulian ya, menginspirasi mereka untuk membangun suatu ekonomi untuk membantu orang lain ya, kurang lebih seperti begitu ya. Jadi ini sudah terkumpul ya. Nah, seperti ini misalnya di dalam karung ini ya. Nah, ini karung ini khusus untuk kaleng-kaleng ya, kaleng atau botol kaleng bekas mungkin sarden atau juga bekas makanan kucing dan lain sebagainya. Nah, inilah satu hal ya, kegiatan yang dilakukan ya. Sama juga seperti halnya di sini ya. Nah, ini sudah termasuk dalam ini adalah plastik ya, plastik kecil yang sudah tertata ini. Nah, ini juga tinggal untuk dikiloin ya, ditimbang, begitu ya. Jadi itulah sedikit gambaran ya, bagaimana kita memanfaatkan ya, bagaimana kita memanfaatkan limbah di sekitar kita, terutama limbah dari industri ya, kita kelola secara baik dan benar untuk kita jadikan sebagai ekonomi ya, menjadikannya dengan nilai ekonomi yang lebih ya, untuk membantu orang-orang di sekitar kita ya, membantu orang-orang di sekitar kita, juga untuk memperbaiki lingkungan kita untuk lebih bersih, lebih sehat dan lain sebagainya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan atau saya sumbangkan pada kesempatan siang ini.